Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat. Kembali bersama dengan Bung Ropan atau Papi Ropan, kita bicara banyak yang minta soal laga final pada hari Minggu nanti yang akan berlangsung di Stadion Wembley. Ini stadion yang saya pernah 7 kali datang ke Wembley, ya, dan sangat berkesan. Dan bagi tim-tim di Inggris tentunya masuk di sini, wah ini luar biasa, ya, atmosfernya oke banget. Dan stadion ini hanya bisa dipakai untuk pertandingan-pertandingan penting memang, melibatkan tim nasional Inggris atau final-final semacam ya di Piala Liga ini atau di Carabao Cup yang nantinya akan berlangsung ya pada hari Minggu antara Chelsea atau The Blues melawan The Reds Liverpool. Ini yang dinanti-nantikan, ya. Tapi sebelum kita ke sana, Anda mungkin kaget saya melihat memilih ini memakai jaket Jerman, ya. Karena saya sangat senang, bangga dengan apa yang dilakukan oleh dua pelatih Jerman yang berada di Chelsea dan juga di Liverpool. Dua pelatih hebat, ya. Thomas Tuchel, ya, di Chelsea dan Jurgen Klopp di Liverpool. Nah, kesamaan yang jadi bahwa dua pelatih ini adalah sama-sama jebolan, ya, dari klub Borussia Dortmund. Setelah Jurgen Klopp pindah ya pada 2015-2016 ya, menggantikan Brendan Rodgers di Liverpool, dia datang dari Borussia Dortmund. Sementara Thomas Tuchel dari Dortmund pindah dulu ke PSG, Paris Saint-Germain. Namun dia dipecat ya pada Desember 2020, ya, tanggal 24 malam atau malam Natal. Wah. Dan pada bulan Januari dia datang ke Stamford Bridge menggantikan Frank Lampard. Kita bicara dengan sejarah dulu sebelum masuk ke apa yang akan dimainkan, strategi apa yang akan dilakukan oleh Tuchel atau Jurgen Klopp dan siapa yang akan memenangkan pertandingan. Nah, kalau bicara dengan Piala Liga atau sekarang dengan nama Carabao, karena Carabao inilah sponsor dari Piala Liga Inggris. Ya, ini sudah dimulai pada musim 1960-1961 dan sudah masuk dalam edisi ke-61 sampai dengan tahun 2022. Kalau bicara siapa yang paling banyak juara, Liverpool bersama dengan Manchester City masing-masing mengoleksi 8 kali juara. Terbanyak ya dua tim ini di antara semua tim yang ada. Karena di Piala Liga ini itu wajib diikuti oleh 4 kasta ya, 4 divisi yang terbagi di Inggris. Ya, dari divisi utama tentunya di Premier League. Ya. Dan melibatkan sekitar 92 klub. Nah, kalau saya sudah katakan bahwa Liverpool dan City paling banyak dan 8 kali, bagaimana dengan Chelsea? Chelsea ini berada di bawah bersama dengan Aston Villa dan Manchester United, sama-sama mengoleksi 5 gelar di Piala Liga. Chelsea terakhir bisa menjadi juara itu pada 2014-2015 ya, kalau tidak salah itu. Di saat mereka mengalahkan Tottenham Hotspur di final dengan 2-0. Golnya diciptakan oleh John Terry dan Diego Costa. Ya. Kemudian bagi Liverpool itu di 2011 kalau nggak salah mereka terakhir bisa menjadi juara dan mereka harus bertarung ketat ya, dengan wakil dari Wales itu Cardiff City di final di Wembley tentunya yang berakhir dengan skor imbang ya saat itu 2-2 dan diakhiri dengan adu penalti. Kemudian Liverpool menang, itu gelar terakhir. Nah, mereka itu sempat masuk di musim pertama dengan Jurgen Klopp pada 2016. Di 2016 itu mereka ketemu dengan Manchester City. Tetapi Liverpool kalah adu penalti. Bahkan 3-1 saat itu. Dan bagi Chelsea, terakhir mereka masuk di final Piala Liga Inggris ini pada 2019. Mereka juga kalah adu penalti setelah bermain 0-0. 4-3 mereka kalah. Ya. Dengan Jorginho gagal mengambil penalti sebagai penembak pertama dan David Luiz sebagai penembak keempat yang gagal
saat mereka dikalahkan oleh Manchester City di Wembley. Nah, dalam 4 musim belakangan, ya, sebelum final ini antara Chelsea dan Liverpool, itu didominasi oleh Manchester City. Sejak 2016 City terputus oleh Manchester United dengan Jose Mourinho saat itu, dan 4 kesininya diambil 18, 19, 20, 21 diambil oleh Pep Guardiola. Dan City tidak ada sekarang karena sebelumnya di awal mereka sudah disisihkan oleh West Ham United. Itulah perjalanan cerita tentang Piala Liga Inggris ini sampai kemudian ada di final antara wakil London dan wakil dari kota Liverpool. Ya. Kalau bicara Carabao ini kan sejak tahun 61 itu ada 9 sponsor. Kemudian diberi nama untuk Piala Liga ini. Ya. Karena sebelum Carabao ini dari awal tuh sudah ada Milk Cup atau ya, kemudian ada Little Woods Challenge Cup, ya, kemudian ada Rumbelows Cup, nama-nama dari Piala Liga ini. Ya, Worthington Cup, Carling Cup, Coca-Cola Cup, banyak, Capital One Cup, sampai di EFL Cup dan Carabao Cup. Itulah 9 pergantian nama yang ada di Piala Liga. Oke, kita masuk ke duel Chelsea dan Liverpool. Tuchel memang masih ragu untuk bisa memainkan Reece James walaupun sudah ikut latihan. Ini back kanan yang oke. Kalau dia fit bahaya. Ya. Masih dalam posisi 50-50. Juga dengan keadaan dari Hakim Ziyech yang cedera melawan Lille, ya, sempat bermasalah sedikit bersama dengan Mateo Kovacic, tapi mungkin saja. Ya, semoga Ziyech ini sudah sembuh dan Ziyech bisa ditampilkan, termasuk dengan Mason Mount yang sejak cedera ketika melawan Palmeiras di final Piala Dunia antar klub, ya, yang berlangsung di Abu Dhabi. Nah, dia belum bermain dan mungkin kalau dia sudah fit ini akan bagus. Kalau Mount ada di mana Ziyech termasuk dengan Kovacic. Namun ini kan masih agak ragu apakah mereka 100% bugar atau tidak. Terlepas dari Ziyech, Mount atau Kovacic atau Reece James main atau tidak, Chelsea masih punya amunisi, ya, untuk bisa ditampilkan oleh Tuchel dalam starting 11 mereka. Kita coba bedah. Penjaga gawang, menurut Anda siapa yang paling pas ya akan tampil? Karena ini Piala Liga Inggris kan bisa berubah. Bukan tidak mungkin Kepa yang akan main. Tidak Mendy. Ya. Kalau Kepa dimainkan nggak ada masalah. Karena Kepa juga kan ini penjaga gawang yang oke. Ya. Keunggulan dari Chelsea karena mereka punya dua penjaga gawang yang bagus secara kualitas. Tinggal dipilih. Ya. Nah sekarang Tuchel siapapun yang memainkan, Mendy atau Kepa. Katakan Kepa yang main. Ya. Mereka bermain dengan pola apa? Bisa aja dengan 3-4-2-1. Ini pola yang mungkin akan ditampilkan. Karena Lukaku pasti akan mengisi lagi di depan. Saya sih berharap bahwa Lukaku tidak ada di final ini. Karena kan sudah terbukti bagaimana mereka bermain dengan sangat cair tanpa Lukaku. Bagus sekali mereka tampil. Ya. Nah, lawan Lille mereka bisa menang dengan 2-0. Kemudian kita lihat dengan Havertz ada di depan. Ada Ziyech, ada Pulisic. Ini oke. Cair sekali mereka bermain. Nah, kalau ada Lukaku di depan, karena ini Piala Liga, di belakang itu ketika Mount dan Ziyech mungkin tidak 100% fit walaupun ada di bangku cadangan, tapi ini akan tampilkan Kai Havertz yang akan main bersama Christian Pulisic. Itu yang ada di garis depan. Saya ini dari depan ke belakang nih. Ya. Sekarang di tengah. Di tengah itu karena Kovacic belum fit benar, tidak ada, Jorginho dan N'Golo Kante akan main di sana. Ya. Untuk bermain di posisi gelandang di tengah. Azpilicueta itu bisa mengisi posisi kanan dan Alonso ada di kiri. Ini paling pas memang. Saat ini kalau bisa melihat yang bugar. Ya. Dan di belakang ya Christensen, Thiago Silva dan Rudiger. Ini yang bisa dimainkan oleh Tuchel. Ya. Kemudian bagaimana dengan Liverpool? Liverpool ini bagi Jurgen Klopp pasti bisa memainkan dengan 4-3-3. Gegenpressingnya akan jalan. Ya. Alisson Becker di bawah Mister tentunya, Trent di kanan, di kiri ada Robo, kemudian
Van Dijk dan Matip akan bermain di tengah, di back tengah. Gelandangnya Thiago, Henderson, dan Fabinho. Di depan tanpa Jota dan Bobby Firmino memang. Namun mereka punya trisula yang sangat bagus juga. Itu sudah terbukti melawan Leeds ketika mereka menang dengan 6-0. Salah di kanan, kemudian ada Luis Diaz di kiri, dan juga dengan Jota. Inilah starting 11 dari Jurgen Klopp. Pertarungan memang akan terlihat lebih nyata di sini dalam sisi di flank ya. Ini sangat kuat. Aspi dan Alonso akan ya menyisir dari sisi ini, membantu serangan tentunya bagi Pulisic dan Havertz kalau dimainkan lebih awal di sini. Ya, begitu juga dengan Liverpool. Ya akan bermain dengan Robo di kiri dan juga dengan Trent ada di kanan. Tetapi mereka bisa mengontrol di tengah. Ya karena kita tahu bersama kendalinya ada di Hendo, Fabinho dan Thiago. Apalagi Thiago kan bisa bermain dengan gaya style dia. Ya, kuat dalam memegang bola, visinya bagus. Ya. Kemudian ada magic ya, umpan-umpan magic yang dilakukan oleh seorang Thiago ya, bersama dengan Liverpool. Liverpool lagi oke, sedang lagi on fire saat ini. Kalau bisa melihat ya. Boleh saja Liverpool diunggulkan. Kalau melihat bagaimana mereka sekarang ada di peringkat kedua di klasemen sementara IPL, terpaut 3 poin di belakang City. Namun keunggulan ini belum bisa kita bayangkan kalau di lapangan. Beda, boleh di atas kertas Liverpool, tapi di lapangan bisa kenyataan lain. Karena biasanya piala-piala seperti ini, Chelsea itu sangat kuat. Chelsea bisa merebut itu. Ya. Dengan keadaan apapun. Karena kalau melihat dari 2 pertandingan terakhir, melibatkan 2 tim ini di IPL, dua-duanya bermain imbang. Main di Anfield bermain imbang, 1-1, dan bermain di Stamford Bridge dengan 2-2. Jadi sebenarnya ini sama-sama kuat. Makanya mereka masuk ke lapangan di Wembley ini dengan kondisi 50-50. Tidak akan ada lagi yang untuk bisa siapa mengawal siapa di sini. Dua-duanya akan bermain terbuka ya. Mungkin bagi Chelsea mereka tidak akan terbuka banget di sini bermain ya, karena ini berbahaya juga. Liverpool paling enak. Ya. Mereka akan sedikit ya lebih menutup, mengunci di tengah. Nah, kemudian counter attack. Tapi tidak akan bertahan total. Karena Chelsea ketika mereka ketinggalan 2-0 di Stamford Bridge, ketika Mane dan Salah membuat gol, mereka cepat untuk bisa membalas, bahkan di babak pertama sudah mengunci dengan 2-2 karena mereka bermain dengan terbuka, menyerang. Justru Liverpool yang lebih tertekan saat itu ketika unggul 2 gol. Jadi sebenarnya Chelsea ini juga bagus kalau mereka berani untuk bisa menekan ya. Dan kita akan lihat ini pertandingan yang seru. Taktik dan strategi yang ditunggu di sini. Kejelian dari masing-masing pelatih. Saya akan melihat ini kekuatan antara Tuchel dan Klopp. Karena saya sebagai pencinta tim nasional Jerman ini menunggu duel antara 2 pelatih asal Jerman ini. Bukan tidak mungkin salah satu di antaranya di kemudian hari bisa menjadi pelatih tim nasional Jerman. Walaupun saat ini Jerman dipegang oleh pelatih muda seperti Hansi Flick. Kita tunggu itu. Nah, kalau bicara soal pemain Jerman, wah di Chelsea itu luar biasa. Ada 3 pemain nasional Jerman. Ada Antonio Rudiger, Timo Werner, dan Kai Havertz. Ya. Di Liverpool bahkan sudah tidak ada. Dulu Liverpool banyak dihuni pemain-pemain Jerman. Mulai dari Didi Hamann di sana kan, Marcus Babel, Christian Siege yang ada. Dan justru Chelsea ini yang saya pikir banyak memainkan tuh bisa mengontrak pemain-pemain Jerman yang datang. Karena sebelum Rudiger, Werner, dan Havertz datang, sebelumnya juga mereka banyak pemain Jerman juga. Robert Hood bahkan sudah ada di sana sebelumnya. Michael Ballack ya, pernah menjadi kapten tim nasional Jerman, juga bermain bersama dengan Chelsea. Ada Andres Schürrle yang juga pernah datang di Chelsea. Jadi kalau bicara Jerman, Chelsea juga gudangnya pemain-pemain Jerman ya. Oke. Bagaimana dengan kalau Lukaku yang main? Saya pikir kalau dengan Lukaku main ini akan sedikit sepertinya Chelsea ini akan bermain dengan 10 pemain saja. Ya. Lebih enak saya ingin melihat bahwa Chelsea sebenarnya bermain dengan false nine. Itu akan jauh lebih bagus buat mereka. Untuk bisa memenangkan pertandingan ini lebih enak. Ya. Lebih tenang mereka bermain. Oke banget kalau bisa melihat dengan false nine. Tapi kalau dengan Lukaku agak berat ya. Agak berat. Tapi saya punya feeling sih. Bagaimana Tuchel ini bisa memainkan pemain Belgia ini setelah dia diparkir sebelumnya, bahkan tidak main sama sekali ya. Namun kembali lagi kepada Tuchel, karena ini final, cuma 1 laga yang harus mereka selesaikan menghadapi tim kuat seperti
Liverpool. Ini bahaya. Bahkan kalau melihat dari 3 musim terakhir, Chelsea itu sulit menang ya. Kalau bertarung dengan Liverpool, apalagi di Liga ya. Namun sekarang di final begini, Klopp juga harus berhati-hati ya untuk bisa melihat. Mereka juga harus bisa mencetak gol lebih awal. Ini untuk lebih tenang bagi Liverpool. Akan bahaya kalau Chelsea minta gol. Kalau Chelsea minta gol karena mereka punya pertahanan yang oke sih, yang bagus sekali. Itu yang menyulitkan Manchester City di final UCL ketika Havertz bisa membuat gol. Mereka sangat kuat dalam bertahan karena Jorginho juga dengan Kante kan kalau ikut bertahan oke. Dibantu dengan Aspi dan Alonso menjadi sebuah kekuatan untuk berkolaborasi dengan Rudiger, dengan Thiago Silva dan dengan Christensen di belakang. Ini kuat sekali bagi Chelsea ya. Oleh sebab itu Chelsea selalu menang tidak terlalu banyak-banyak, tapi kalau mereka sudah menang 1-0 melawan tim yang kuat, ini bahaya. Namun sekali lagi kalau Liverpool yang unggul duluan, saya pikir kans menang bagi Liverpool itu terbuka. Karena kalau bisa melihat dari lini serang mereka oke ya. Mane, Salah dan Luis Diaz itu baik ya. Walaupun mereka tanpa Jota dan Bobby Firmino. Mungkin yang harus diperhatikan oleh Van Dijk dan Matip kalau Matip dimainkan ya, bukan Konate katakan di sini. Dengan Alisson yang bermain di belakang, ya bermain di bawah Mistar, adalah pergerakan dari seorang Kai Havertz. Ini bahaya. Karena ketika bermain dua-dua di Stamford Bridge, Havertz banyak membuka ruang, mengacak-acak pertahanan dari Liverpool. Ya, dia bisa melewati dengan kecepatan dia, sering tertinggal Virgil van Dijk. Dan ini yang harus diperhatikan karena Havertz itu lagi on fire sekarang, lagi mainnya lagi oke, lagi enak. Ya, kalau dia lagi bagus-bagus begini berbahaya pemain asal Jerman ini ya, yang dibeli dari Bayer Leverkusen. Bukan tidak mungkin Havertz juga akan mencetak gol. Karena dia menjadi pemain kunci ya, sejak dari Piala Dunia antar klub di final. Dengan penaltinya kemarin juga dia bisa membuka gol melawan Lille. Ini pemain yang bisa menjadi momok di kotak penalti Liverpool. Nah, bagaimana Anda bisa melihat berapa skor hasil pertandingan akhir? Tentunya bagi pendukung Chelsea akan mengunggulkan Chelsea. Sama juga dengan Liverpool akan mengunggulkan Liverpool. Pertandingan ini menurut saya sih lebih cenderung imbang tuh sangat tinggi ya. Bisa diakhiri juga dengan adu penalti. Tergantung siapa yang mencetak gol. Menurut saya yang mencetak gol pertama ini sangat penting. Siapapun itu untuk bisa memenangkan laga karena gol atau hasil akhir ini tidak akan banyak skor yang lahir. Tidak akan mungkin 3-4 gol yang akhir. 1-0 ya, bahkan 1-1 akan tergambar dari pertandingan ini atau 2-1. Ya, entah Chelsea atau dengan Liverpool. Namun ini penting, kuncinya di gol pertama memang. Kalau gol pertama bagus, karena walaupun Chelsea punya kekuatan di belakang, Liverpool juga oke. Ketika Liverpool unggul, ini mereka bermain dengan tim-tim yang selevel dengan mereka. Liverpool selalu percaya diri tampil. Agak sulit kalau mereka bermain dengan tim-tim yang ada di bawah memang. Agak mengalami kesulitan. Tapi yang mereka hadapi adalah Chelsea yang mereka selalu tidak kalah kalau bisa bermain dengan Chelsea. Nah, inilah yang kita akan tunggu, yang kita akan nantikan di final di Wembley nantinya. Ya. Sampai di sini pembicaraan saya dengan duel yang melibatkan Chelsea melawan Liverpool, dan juga kita akan tunggu taktik yang dimainkan oleh dua pelatih Jerman yang saya banggakan. Tuchel versus Klopp. Oke, ciao.